Jadi pagi-pagi itu bagusnya gimana? Pagi-pagi saya katakan sekali lagi kan, pagi-pagi itu sebaiknya mulai sekarang jangan banyak makan. Pagi-pagi. Sarapan itu mulai sekarang jangan banyak makan. Bagaimana kita ngaturnya sederhana sekali teman sekali. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis produk makanan. Ya, yang dia tidak membebani badan kita. Contohnya apa? Nih, misalkan ini kayak teh hijau, ini saya bawa sampelnya aja. Ini teh hijau. Teh hijau ini kalorinya rendah nggak? Hampir-hampir nggak ada kalori. Jadi Anda pagi-pagi itu minum teh hijau boleh nggak? Boleh. Nanti lapar nggak? Pasti lapar. Tenang aja. Kalau sudah lapar, maka apa yang Anda kerjakan, biarin aja. Karena lapar itu biasanya cuma setengah jam. Habis itu, tubuh kita akan berubah menjadi singa lapar. Paham? Jadi sehingga nanti apa? Tiba-tiba Anda ngukur berat badan, turun sendiri dia. Kenapa? Yang diakses sama singa tadi siapa? Chillernya. Paham ya? Jadi pagi-pagi kita ngapain? Pagi-pagi Anda atau kita yang dimakan, supaya nanti persiapan siang harinya baik, maka pagi-pagi jangan makan kalori. Kalau Anda tetap pengen makan kalori pagi-pagi, maka cukup 1-2 potong buah. Tapi tidak di jus, tapi Anda makan, kunyah. Caranya begitu, pagi-pagi. Atau kalau enggak, teman-teman makan biji-bijian, kayak begini. Ini kacang. Bubur kacang hijau dok, boleh. Tiap hari nggak boleh. Kalau Anda sekali-kali makan kacang hijau silakan. Tapi karena kenapa? Yang saya dapatkan informasi dari salah satu guru saya, dia katakan kacang hijau itu termasuk estrogenik juga, estrogenik. Estrogenik sama kayak kedelai. Laki-laki saran saya, Anda di sini jangan sering-sering minum susu kedelai. Laki-laki ya. Kenapa? Karena hormon testosteron Anda akan didominasi oleh estrogen. Itu. Sehingga nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laki-lakinya lack of leadership. Dia akan kekurangan kepemimpinan gitu kan. Lebay. Mood swing. Ibu-ibu sering nggak dapatin laki-laki yang sekarang baperan? Banyak. Baperan gitu kan kayaknya nggak ada semangat juang gitu. Dibangunin jadi kan Allah katakan rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Laki-laki itu pemimpin gitu kan. Pemimpin itu gagah gitu kan, nggak lebay. Iya enggak gitu kan. Pemimpin itu begitu gitu kan. Jadi ini bisa dipengaruhi dari makanan. Jadi kalau tiap hari sang laki-laki tadi makan gorengan, lebay dia. Kok bisa? Bisa. Secara yang saya pahami gitu kan. Karena tepung, ada gulanya, kemudian ada apa lagi itu ya, ada minyaknya bisa mempengaruhi serotonin yang ada pada usus kita. Kenapa? Moodnya kita dibikin di usus. Moodnya kita dibikin, maka ada satu istilah namanya good food is good mood. Kalau Anda pengen dapat hari yang bahagia pagi-pagi, maka pagi-pagi jangan makan produk olahan atau produk yang miskin nutrisi. Artinya apa? Kalau Anda pagi-pagi pengen dapat mood yang baik, maka Anda makan yang masih alami. Entah Anda makan buah atau makan kacang kayak begini, atau lebih baik Anda minum kopi tanpa gula. Jauh lebih baik. Kenapa? Moodnya dibikin di perut. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pagi-pagi Anda mulai paham. Jadi kalau pagi-pagi berarti saya lebih baik gimana? Makanya saya kalau ketika saya sudah ngerti konsep ini, pagi-pagi biasanya saya nggak mau banyak makan. Kapan saya akan makan? Siang biasanya saya akan makan. Tapi kata kuncinya Pak, satu hari kebutuhan kalori kita teman sekalian, satu hari kebutuhan kalori kita ya, dewasa ya, kurang lebih sekitar 2.000-2.200 kilokalori. Nah itu Anda jangan sampai makan kenyang. Adakah rulesnya dari Nabi SAW? Ada. Nabi katakan apa? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara kan gitu. Jadi makan mulai sekarang bukan untuk kenyang. Karena banyak orang gara-gara kenyang ibadahnya nurun. Makan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, jadi kita makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan untuk kalori saja. Jadi kata-kata ini mudah-mudahan bisa Anda cerna baik-baik. Ketika tubuh kita lapar atau kita lapar, maka tubuh kita butuh nutrisi bukan kalori. Ya, pahami ini baik-baik. Kenapa sekarang banyak kasus stunting? Stunting itu apa? Anak-anak defisiensi gizi. Mulai paham kenapa?
Coba lihat, yang dimakan apa sih mereka? Saya kadang-kadang lihat di kampung, saya tinggal di Bekasi gitu kan, saya lihat anak-anak tuh paginya sarapan sudah snack loh. Isinya apa? Penyedap. Sekarang Anda pergilah ke toko, supermarket, beli roti, lihat. Roti itu isinya apa sih? Yang kemasan ya. Isinya gula, tepung, mentega, sama apa lagi? Ya, kurang lebih itulah. Telur, 4 isinya. Tapi kalau Anda lihat, roti zaman sekarang, ingredientnya bisa beberapa paragraf. Betul? Apa isinya itu? Sebagian besar bahan kimia gitu loh. Sebagian besar bahan kimia. Masuk nggak ke badan? Masuk. Dan jadi bagian. Belum lagi kalau kita bicara tepung. Tepung itu kalau boleh saya katakan salah satu salah satu bahan yang kalau boleh saya katakan mulai sekarang, hindarilah sering-sering. Jangan sering-sering makan tepung. Tepung yang dikasih minyak, dikasih sayuran namanya apa? Wah. Dari situ nanti teman-teman mulai paham. Kenapa Nabi mengajarkan kepada kita. Baik, kalau ada makanan yang kita makan, lalu kita ngantuk gara-gara makanan tadi, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya tubuh kita nggak bisa ngolah makanan tadi, atau makan yang dimakan miskin nutrisi. Sekarang misalkan Anda makan nasi, campur gulai, apalah gulai macam-macam gitu kan. Campur sayuran yang juga pakai santan, biasanya habis makan tuh ngantuk kan? Kenapa? Karena yang dimakan nggak bisa diolah badan. Kalau tubuh nggak bisa ngolah, maka apa yang terjadi? Tubuh minta istirahat. Itu sebabnya kalau bahasa saya tadi, kenapa makan itu terbaik siang hari, maka Islam mengajarkan supaya makannya baik, supaya tubuhnya siap dengan enzim, maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? Tidur siang. Jadi sebelum, katakan Anda makan jam 1 nih, setengah 12 tidur dulu untuk mengistirahatkan enzim. Dan Nabi mengatakan apa? Tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari. Gitu. Maka tidur siang. Biasakan tidur siang mulai sekarang. Berapa lama? Jangan lebih dari 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Dokter Hiromisinya, salah satu dokter pencernaan di Amerika, dia katakan tidur siang itu perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung, kata beliau begitu. Ya. Jadi mulai sekarang bagaimana pola-pola itu Anda kerjakan.